Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang balok. Nah, video sebelumnya kita sudah bahas nih mengenai bangun ruang kubus. Nah, untuk video hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang balok. Nah, video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas dari multimedia. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan, di sini aku menjelaskan nggak sendirian nih. Nah, di sini aku dibantu oleh kakak-kakak yang akan menjelaskan bangun ruang balok juga. Nah, sebelumnya mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Nah, kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Kanur Haida Balkis dengan NPM 2021511080. Dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Kajah Ratun Nisalianan Putri dengan NPM 2021511124. Yang ketiga ada Karosi Rosidiana dengan NPM 2021511130. Dan yang terakhir ada Kalusi Herawati Darusman dengan NPM 2021511132. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai 5 poin nih. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari balok. Seperti apa sih balok itu, gimana sih pengertiannya. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari balok. Apa aja sih yang ada di dalam balok, ada berapa rusuk, ada berapa sudut, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok itu seperti apa sih? Apakah sama seperti jaring-jaring kubus atau berbeda? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, yang keempat, kita akan membahas mengenai rumus balok. Apakah sama dengan rumus kubus atau beda atau bagaimana, kita akan menjelaskannya. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu pada persegi panjang yang lain, dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan contoh bentuk balok. Di antaranya, yang ada di dalam PowerPoint ini, yang pertama ada microwave, lalu yang kedua ada lemari, lalu yang ketiga ada bis, yang keempat ada radio, dan yang terakhir ada penghapus. Mungkin yang ditampilkan hanya itu saja, dan sebenarnya masih banyak contoh balok dalam kehidupan sehari-hari kita. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur balok. Apa aja sih yang termasuk ke dalam unsur-unsur balok? Yang pertama, ada yang dinamakan dengan titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah pertemuan dua garis, di mana di dalam gambar dapat disimbolkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Itu merupakan titik sudut dari bangun balok. Nah, selanjutnya ada rusuk. Rusuk adalah garis tepi. Kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan sisi. Nah, sisi dari balok ini ada dua. Yang pertama ada sisi persegi dan ada sisi persegi panjang. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang garis yang ada atau berada di dalam ruang bangun balok. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan bidang diagonal. Nah, kalau bidang diagonal, garis yang ada di luar bangunan balok atau yang berada pada sisi balok. Selanjutnya, kita akan membahas jaring-jaring balok. Perlu diketahui apa itu jaring-jaring. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, lalu apa itu jaring-jaring balok? Jaring-jaring balok adalah sisi-sisi balok yang direntangkan mengikuti rusuknya. Kalian bisa lihat di sini ada gambar balok. Nah, gambar balok ini ketika direntangkan maka ia akan membentuk sebuah pola seperti gambar yang di sampingnya. Nah, pola ini membentuk 141. Kenapa 141? Karena di sebelah kanannya ini ada satu bangun, kemudian di tengahnya ada 4 bangun, dan
yang satunya lagi ada satu Nah, bangun, sehingga ini selanjutnya membentuk kita pola bahas mengenai satu rumus empat dari luas satu. permukaan balok. Nah, Kalian agar boleh lebih lihat jelasnya lagi gambar di dan samping kalian kiri, lebih memahami jaring-jaring dari bagaimana balok. Nah, di si balok sana ini ada bisa 3 warna, yaitu terbuka dan warna tertutup. kuning, warna biru, sama Kalian warna bisa hijau. lihat Nah, di animasi sana kalian pada bisa melihat slide berarti ada selanjutnya. 3 Nah, di jenis sini persegi ada nih panjang. Nah, animasi tiap dari jenis persegi panjang ini cara memiliki atau 2 bagaimana buah si balok masing-masingnya, ini betul kan? Nah, terbentuk untuk yang warna dari kuning mulai ada di sebelah dari kanan jaring-jaringnya dan kiri. sampai Untuk membentuk yang sebuah berwarna balok. biru ada sisi alas dan sisi bawah. Untuk yang berwarna hijau yaitu ada sisi belakang dan sisi depan. Nah, untuk setiap masing-masing jenisnya itu kita akan bahas satu-satu nih. Untuk persegi panjang yang warna kuning yang seperti ini. Nah, yang tegaknya ini disebut dengan tinggi atau dinotasikan dengan T. Nah, yang seperti ini, yang kecil itu disebut dengan lebar atau dinotasikan dengan L. Paham? Oke, jadi kita dapat nih bahwa yang kuningnya itu L dikali T. Oke, selanjutnya untuk persegi panjang, jenis persegi panjang yang warna biru itu ada yang seperti ini, itu dinotasikan dengan panjang atau P ya. Nah, yang seperti ini dinotasikan dengan L atau lebar. Nah, sehingga didapat bahwa untuk persegi panjang biru itu P dikali L. Paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas persegi panjang jenis yang terakhir, yaitu yang berwarna hijau. Nah, untuk yang panjang seperti ini disebut dengan panjang, dan untuk yang seperti ini disebut dengan tinggi, sehingga didapat bahwa yang persegi panjang warna hijaunya itu P dikali T. Nah, tadi kita udah bahas nih bahwa setiap jenis persegi panjang kan ada 3. Nah, masing-masing dari setiap jenis ini ada 2 buah. Jadi yang berwarna hijau ada 2 buah, yang berwarna biru ada 2 buah, dan yang berwarna kuning ada 2 buah. Nah, sehingga untuk luas permukaan baloknya itu 2. Karena 2 buah itu 2 dikali P kali L dikali L kali T dikali P kali T. Paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus volume balok. Nah, boleh kalian simak dan amati gambar atau kerangka dari balok itu sendiri. Nah, kita kan udah bahas nih bahwa volume itu ruang yang ada di dalam, sehingga untuk mencari volumenya itu panjang kali lebar sama kali tinggi. Jadi volume dari baloknya itu sama seperti volume kubus, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Namun di volume kubus itu karena setiap sisinya sama, jadi S kali S kali S atau S pangkat 3. Namun di rumus volume balok, coba kalian amati, setiap rusuknya itu memiliki ukuran yang berbeda sehingga kita tidak bisa menyamakan. Jadi rumus volume baloknya itu P kali L kali T. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal atau contoh soal dengan materi bangun ruang balok yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ayah memiliki sebuah wadah air berbentuk balok dengan volume 2,5 liter. Jika panjang wadah tersebut 20 cm dan lebarnya 10 cm, maka berapa luas permukaan dari wadah tersebut? Nah, kita akan membahas mengenai latihan soal. Sebelumnya, kita ketahui bahwa dalam soal sudah dijelaskan volume dari wadah tersebut adalah 2,5 liter. Lalu untuk panjang wadah 20 cm.
Kemudian untuk lebar yaitu 10 cm. Nah, karena panjang dan lebar wadah tersebut satuannya adalah cm, maka volume dari wadah tersebut kita ubah menjadi cm. Satuannya 2,5 liter itu sama dengan 2.500 cm kubik. Lalu yang ditanyakan itu adalah luas permukaan. Luas permukaan balok itu adalah LP, rumusnya LP 2 dikalikan dengan P kali L, lalu ditambah L kali T, lalu ditambah dengan T kali P. Tetapi untuk rumus tinggi dari balok tersebut itu belum diketahui, maka kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus volume balok. Volume balok itu sudah diketahui dari soal, yaitu 2.500 cm. Rumus dari volume balok itu adalah P kali L kali T sama dengan 2.500. Untuk panjang dan lebarnya itu kita ketahui, yaitu 20, lebarnya itu 10, dan T-nya kita cari sama dengan 2.500. Nah, kita operasikan 20 dikali 10 itu 200. 200 dikali T sama dengan 2.500. Nah, untuk mencari nilai T, kita dapat pindah ruaskan nilai 200 itu ke ruas kanan. Maka hasilnya menjadi 2.500 dibagi 200. Nah, maka tinggi dari wadah tersebut adalah 12,5 cm. Nah, karena nilai T itu sudah diketahui tinggi dari wadah yang dimiliki oleh ayah, maka kita dapat menghitung luas permukaan wadah tersebut. Rumusnya kita tulis kembali, 2 dikali dengan panjang kali lebar, ditambah lebar kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi. Nah, 2 dikali panjangnya itu 20, lalu lebarnya itu 10, ditambah dengan lebar 10, tingginya 12,5, panjangnya 20, dan tingginya 12,5. Nah, kita operasikan, hasilnya menjadi 200 ditambah 125 ditambah dengan 20 dikali 12,5 itu adalah 250. Nah, kita hitung. Setelah dioperasikan, maka 2 dikali 575. 2 dikali 575 itu hasilnya 1.150 cm persegi. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan dari wadah air yang berbentuk balok yang dimiliki oleh ayah itu adalah 1.150 cm persegi. Oke, kita lanjut ke penjelasan contoh soal yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal latihan yang kedua. Nah, sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tingginya 4 meter. Nah, dinding bagian dalam akan dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Nah, berapakah total biaya pengecatan aula? Oke, kita bahas sama-sama.
Untuk nomor 2, yang kita ketahui yaitu panjangnya 9 meter, lalu lebarnya yaitu 7 meter, dan tingginya 4 meter. Lalu yang ditanyakan itu biaya total. Biaya totalnya berapa? Kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan rumus luas permukaan balok. Nah, rumus luas permukaan balok itu adalah LP 2 dikali P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T, atau T kali P juga sama. Nah, lalu kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu 2 dikali P kali L itu adalah 9 dikali 7, 9 dikali 7 ditambah L-nya itu 7, T-nya 4, ditambah panjangnya itu 9, dikali dengan tingginya 4. Oke, kita operasikan, hasilnya menjadi 9 kali 7 itu 63, 7 kali 4 itu 28, 9 dikali 4 atau 4 kali 9 juga sama, hasilnya 36. Lalu kita jumlahkan, hasilnya menjadi 127. Nah, 2 dikali 127 itu adalah 254 cm persegi. Lalu, kita hitung biaya total pengecatan aula tersebut dengan cara biaya total sama dengan luas permukaan dikali 50.000. Nah, luas permukaannya tadi itu 254 dikali dengan 50.000. 50 hasilnya adalah 12.700.000. Tetapi kita harus perhatikan di dalam soal itu dinding bagian dalam yang akan dicat. Jadi yang akan dicat itu hanya dinding bagian dalam saja. Nah, yang tadi kita hitung itu merupakan dinding keseluruhan, dinding aula secara keseluruhan. Maka kita bisa gunakan rumus rumus yang digunakan yaitu LP 2 dikali P kali T ditambah L kali T. Kenapa? Karena panjang dikali lebar itu termasuk dinding aula bagian luar. Nah, yang kita akan hitung itu hanya dinding bagian dalam saja. Maka rumus yang digunakan hanya 2 dikali PT ditambah LT. Kita substitusikan nilai-nilainya. Panjang kali tinggi itu 9 dikali 4 ditambah 7 dikali 4 itu dikali 4. 7 dikali 2 kali 9 kali 4 itu hasilnya 36 ditambah 28. Oke, 36 ditambah 28 itu sama dengan 64. Nah, 2 dikali 64 itu hasilnya 128 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan dinding bagian dalamnya itu adalah 128 cm persegi. Nah, kita lanjut menghitung biaya pengecatan. LP luas permukaan dikali biayanya itu tadi 50.000
Nah, kita per sudah meter selesai nih persegi. menjelaskan 5 poin dari Maka luas materi bangun permukaannya ruang itu balok, tadi sehingga kita akan mengambil 128 kesimpulan bahwa balok itu kali merupakan 50 suatu bentuk bangun ruang ribu. 3 dimensi yang Nah, memiliki 6 sisi. 128 Nah, 2 dikali 50 diantaranya ribu berbentuk hasilnya adalah persegi dan 4 sisi lain 6.400.000. berbentuk persegi. Nah, untuk unsur-unsur dari balok itu yaitu ada bidang diagonal, ada 6.400.000. diagonal ruang, ada diagonal Nah, sisi jadi atau bidang, dan total ada titik biaya sudut serta pengecatan ada dinding rusuk. aula Nah, mungkin bagian sekian dalam penjelasan dari video adalah kali ini. Terima 6.400.000. kasih sudah menyimak video sampai akhir, dan jika kalian masih kurang mengerti atau kurang paham, kalian bisa menggunakan fitur yang ada di video ini, yaitu bisa dipercepat, bisa diperlambat, atau kalian jika ingin menggambar-gambar unsur, kalian bisa menjeda video tersebut terlebih dahulu. Pokoknya intinya kalian bisa memanfaatkan fitur yang ada di platform ini. Terima kasih.